Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana sejarah bicara dengan suara yang jujur dan masa lalu menjadi cermin bagi nurani kita hari ini. Episode kali ini, kita akan menelusuri sebuah titik balik dalam sejarah Kerajaan Pajang saat Sunan Kudus ulama besar dan tokoh spiritual tanah Jawa menunjuk Arya Pangiri dari Demak sebagai pengganti Sultan Hadiwijaya. Sebuah keputusan yang tak hanya mengguncang istana, tapi juga memecah batin rakyat hingga menyulut bara perlawanan. Simak kisahnya, renungkan maknanya, dan temukan pelajaran di dalamnya. Wafatnya Joko Tingkir dan persimpangan Pajang. Setelah kepergian Sultan Hadiwijaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir, langit Pajang seakan-akan mendung. Raja yang pernah mengguncang Demak dan mendirikan Pajang sebagai pusat kekuasaan baru di tanah Jawa itu meninggal dunia pada tahun 1582, dan kepergiannya menyisakan kekosongan yang tidak mudah diisi. Pajang hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga kehilangan arah. Joko Tingkir adalah sosok yang kuat, berwibawa, dan cerdik dalam membaca arah zaman. Ia membangun Pajang bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan jaringan politik dan spiritual. Namun, takdir tak berpihak pada kesinambungan. Putranya, Pangeran Benawa, masih muda dan belum cukup kuat secara politik untuk melanjutkan takhta. Disinilah terjadi keguncangan besar. Kerajaan Pajang berdiri di tengah persimpangan sejarah. Sebagian bangsawan dan petinggi kerajaan mulai kehilangan kepercayaan pada stabilitas kekuasaan. Di balik istana, ada gejolak yang tak terlihat, bisik yang menimbang siapa yang layak menjadi penerus. Dalam kekosongan kepemimpinan itu, satu suara muncul dari tokoh yang sangat dihormati, Sunan Kudus. Sebagai seorang wali dan ulama besar, Sunan Kudus memiliki pengaruh luar biasa, tak hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam hal politik. Keputusannya pun menggemparkan. Ia menunjuk Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya, sekaligus putra Sultan Prawoto dari Demak, untuk naik takhta sebagai Raja Pajang yang baru. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak. Arya Pangiri dikenal lebih sebagai bangsawan Demak, bukan tokoh yang tumbuh dan berakar di Pajang. Ia datang dari garis keturunan Demak yang telah ditumbangkan Joko Tingkir sendiri. Maka keputusan ini seakan membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Rakyat Pajang resah, para prajurit, para pemuka desa, bahkan kalangan elit istana pun terpecah. Ada yang mendukung keputusan Sunan Kudus, percaya bahwa Arya Pangiri adalah titisan darah biru yang layak memimpin. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan, mengapa bukan Pangeran Benawa yang justru dijadikan raja? Sunan Kudus diyakini mengambil keputusan itu demi mencegah pertumpahan darah. Ia melihat bahwa jika kekosongan dibiarkan terlalu lama, perebutan kekuasaan bisa berujung pada perang saudara. Dengan menunjuk Arya Pangiri, ia berharap situasi bisa dikendalikan dan Pajang tidak terpecah. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Pajang mulai bergeser. Kekuasaan yang dulu berakar dari legitimasi Joko Tingkir, kini mulai dikuasai oleh orang luar yang tidak semua orang percaya. Disinilah babak baru sejarah Pajang dimulai. Sebuah kerajaan yang berdiri di atas fondasi yang goyah, dan di tengah pusaran ambisi yang mulai tumbuh di antara darah dan warisan kekuasaan. Penunjukan Arya Pangiri bukanlah akhir dari kisah, melainkan awal dari sebuah badai panjang yang akan mengguncang Pajang dari dalam. Kepergian Joko Tingkir telah meninggalkan warisan yang belum selesai. Siapa yang benar-benar berhak atas tahta? Dan apakah Pajang bisa bertahan di tengah badai politik yang mulai membayang? Setelah penobatan Arya Pangiri sebagai Raja Pajang pada tahun 1582, perubahan mulai terasa. Tak butuh waktu lama, gelombang manusia dari arah Demak mulai membanjiri kota Pajang. Mereka datang tidak hanya sebagai pengiring raja baru, tetapi juga sebagai pejabat, pedagang, ulama, bahkan prajurit. Kehadiran mereka membawa harapan akan tatanan baru, tetapi juga mengundang bayang-bayang ketegangan yang makin hari makin pekat. Kaum pendatang dari Demak datang dengan keyakinan bahwa masa depan Pajang ada di tangan mereka.
Sebagian besar di antara mereka adalah keluarga besar Arya Pangiri, kerabat dan pendukung setianya yang dulu sempat kehilangan tempat ketika Demak ditaklukkan oleh Joko Tingkir. Kini, setelah darah Demak kembali duduk di takhta, mereka merasa berhak mengklaim kembali kekuasaan dan posisi yang pernah lenyap dari tangan mereka. Tanah-tanah strategis di sekitar istana mulai dibagi-bagikan kepada para pendatang. Jabatan-jabatan penting di pemerintahan Pajang satu persatu diisi oleh orang-orang Demak. Warga asli Pajang yang selama ini setia pada warisan Sultan Hadiwijaya mulai tersingkir. Para bangsawan lokal merasa suara mereka tak lagi didengar, dan para prajurit lama mulai dipinggirkan oleh pasukan baru yang dibawa dari pesisir utara. Rakyat biasa pun merasakan perubahan itu secara langsung. Pasar-pasar ramai dengan bahasa dan dialek yang asing bagi mereka. Kebijakan-kebijakan baru dikeluarkan tanpa memedulikan adat yang telah lama hidup di Pajang. Orang-orang mulai bergumam, ini bukan lagi Pajang yang kami kenal. Ini adalah Demak yang berpindah tempat. Kekecewaan tumbuh perlahan, tetapi pasti. Di balik senyum para pejabat baru, tersimpan kesombongan yang menyakitkan bagi warga Pajang. Mereka merasa sedang digeser secara perlahan dari tanah kelahiran mereka sendiri. Rasa memiliki yang dahulu kuat terhadap negeri mereka kini berubah menjadi rasa asing di rumah sendiri. Beberapa tokoh Pajang mencoba menyuarakan keberatan, tetapi di hadapan kekuasaan Arya Pangiri yang didukung Sunan Kudus dan kekuatan dari Demak, suara-suara itu nyaris tak terdengar. Pajang berada dalam situasi yang genting. Secara lahiriah masih berdiri sebagai kerajaan, tetapi jiwanya mulai terkikis. Arya Pangiri dalam semangatnya membangun ulang kejayaan Demak justru menanamkan benih ketegangan yang dalam. Ia tidak menyadari bahwa legitimasi seorang raja bukan hanya berasal dari garis keturunan atau dukungan ulama, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyatnya di bawah kekuasaan baru, menjadi panggung baru pertarungan identitas. Bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang siapa yang berhak dianggap sebagai tuan rumah. Kaum Demak yang datang membawa ambisi, kini harus berhadapan dengan kenyataan. Tanah yang mereka injak bukan tanah kosong. Ia punya sejarah, punya truk, dan punya luka yang belum sembuh sejak kepergian Joko Tingkir. Ketika Arya Pangiri resmi memerintah Pajang setelah tahun 1582, ia merasa perlu segera mengatur ulang struktur kerajaan. Salah satu keputusan paling penting dan paling kontroversial adalah kebijakannya untuk membagikan sebagian besar tanah di wilayah Pajang kepada para pendatang dari Demak. Dalam pidatonya di hadapan para pejabat istana, ia berkata tegas, mereka juga butuh tempat tinggal. Mereka datang bersama kita, maka tanah ini harus menampung semua. Namun, suara dari tanah yang terampas berbicara lain. Rakyat Pajang yang telah lama menetap, bercocok tanam, dan menggantungkan hidup dari tanah warisan leluhur mereka hanya bisa menjerit dalam diam. Tak ada unjuk rasa besar, tak ada pemberontakan terbuka, tetapi dari dalam hati mulai tumbuh api perlawanannya sendiri. Kekecewaan, kebijakan itu yang awalnya digadang sebagai bentuk keadilan dan penyatuan antara keturunan Demak dan rakyat Pajang, justru menghasilkan dampak sebaliknya. Bukan penyatuan yang terjadi, melainkan pemecahan. Warga lama dan para pendatang mulai hidup dalam sekat-sekat tak kasat mata. Dinding kebencian tumbuh dari tatapan mata, dari sikap saling curiga, dari bisik-bisik malam yang membicarakan kejanggalan dan ketidakadilan. Para petani yang kehilangan ladangnya dipaksa bergeser ke tanah kurang subur. Ada pula yang harus menjadi buruh bagi para pendatang yang kini berkuasa. Mereka yang dulunya berdiri tegak sebagai tuan tanah kini merunduk, tak lagi punya kuasa atas sawah sendiri. Bagi mereka, tanah adalah warisan, bukan sekadar tempat berpijak. Kehilangannya bukan hanya kehilangan harta, tetapi kehilangan martabat. Para pendatang, di sisi lain, tak semuanya bersalah. Banyak dari mereka datang dengan harapan, bukan dengan niat menindas. Mereka pun hanya menjalankan titah raja. Namun, perbedaan latar belakang, gaya hidup, serta perlakuan istimewa yang mereka terima dari istana membuat ketegangan makin sulit diredam. Istana Pajang berubah. Suasana yang dahulu terasa akrab dan penuh kekeluargaan kini berganti menjadi formalisme,
dan kehati-hatian. Para pejabat lokal yang dulu bisa berbicara dengan leluasa, kini memilih diam. Mereka takut salah bicara, takut terjebak dalam permainan kekuasaan yang tak mereka pahami. Arya Pangiri, dalam niatnya membangun tata kelola baru, luput memahami perasaan rakyat yang ia pimpin. Ia terlalu sibuk merapikan kursi-kursi kekuasaan, sementara luka di bawah tak kunjung sembuh. Ia melihat angka dan peta wilayah, tapi lupa melihat air mata yang jatuh di balik tembok rumah-rumah rakyat Pajang. Pecahnya hati rakyat bukan terjadi karena perang terbuka, melainkan karena kebijakan yang merampas ruang hidup mereka perlahan. Dan ketika rakyat sudah merasa tidak lagi memiliki tempat di negerinya sendiri, maka sejatinya kekuasaan telah kehilangan akarnya. Pajang mulai retak bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh keputusan dari dalam. Pada tahun-tahun setelah Arya Pangiri duduk di atas takhta Pajang, situasi dalam istana mulai menunjukkan perubahan yang mencolok. Bukan hanya arsitektur atau kebijakan yang berganti, tetapi juga wajah-wajah di dalamnya. Aula kerajaan yang dulu dihormati karena dipenuhi para abdi dan penasihat dari kalangan Pajang, kini terasa asing. Sosok-sosok baru dari Demak mengisi kursi-kursi penting. Mereka berpakaian megah, berbicara dengan aksen pesisir, dan membawa cara pandang yang tak selalu sejalan dengan adat Pajang. Jabatan-jabatan yang dulunya diwariskan turun-temurun kepada bangsawan Pajang, kini satu persatu jatuh ke tangan para pendetan, kepala pasukan, juru tulis, penasehat utama, hingga pengawas pajak. Semuanya diambil alih oleh mereka yang datang bersama Arya Pangiri. Warga Pajang hanya bisa menonton dari kejauhan, seolah mereka menjadi tamu di tanah mereka sendiri. Dari hari ke hari, kepercayaan rakyat terhadap istana kian luntur. Mereka tidak lagi merasa dilindungi, melainkan ditindas dalam senyap. Pajang yang semestinya menjadi lambang kejayaan warisan Sultan Hadiwijaya berubah menjadi istana bayangan dikuasai kekuatan luar yang tak memahami isi hati rakyatnya. Luka itu terus menganga. Anak-anak Pajang tumbuh dengan cerita tentang bagaimana ayah dan kakek mereka kehilangan sawah karena keputusan sepihak dari penguasa baru. Pasar-pasar tak lagi semeriah dulu karena para pedagang Pajang enggan bersaing dengan para pendatang yang mendapat perlakuan istimewa. Istana yang dulu menjadi pusat harapan kini dipandang dengan amarah. Ia menjadi simbol perampasan, bukan lagi lambang perlindungan. Rakyat tidak butuh senjata untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Diam mereka cukup keras untuk dipahami sebagai bentuk perlawanan. Tapi sayangnya, istana terlalu sibuk dengan urusan dalam untuk mendengar suara yang datang dari luar tembok. Dan ketika ketidakadilan terus dibiarkan hidup, maka yang tumbuh bukan sekadar kekecewaan. Dari balik bayang-bayang desa, mulai muncul bisik-bisik tentang pembalasan. Bara pemberontakan perlahan menyala, disulut oleh rasa kehilangan yang tak diberi ruang untuk sembuh. Di malam hari, para pemuda berkumpul di gubuk-gubuk sawah, membicarakan bagaimana dulu Sultan Hadiwijaya memimpin dengan bijak. Mereka membandingkan masa kini dengan masa lalu, dan makin sadar betapa jauh Pajang telah tersesat. Beberapa tua yang dulu mengabdi pada Raja Lama mulai bangkit dari masa pensiun mereka. Mereka bukan mencari kehormatan lagi, melainkan menuntut keadilan. Arya Pangiri, dalam istana yang ia bangun dari batu-batu kebanggaan Demak, tidak menyadari bahwa fondasi yang ia pijak perlahan retak. Bukan karena gempa, bukan karena musuh luar, tapi karena luka rakyat yang tak pernah ia obati. Pajang tidak diam, ia bersih, sebab ketika jantung kerajaan dipenuhi ketegangan, yang tersisa hanyalah waktu sebelum segalanya meledak. Kepercayaan rakyat Pajang terhadap pemerintah perlahan berubah menjadi bara yang membakar di bawah kekuasaan Arya Pangiri yang berkuasa. Sejak tahun 1582, suara-suara protes tak lagi terdengar dalam bentuk keluhan atau surat pengaduan. Sebagian rakyat yang merasa terpinggirkan memilih jalan yang lebih kelam. Mereka tak lagi meminta keadilan. Mereka menuntut perubahan dengan kekacauan. Di desa-desa sekitar Pajang, malam-malam tak lagi tenang. Gerombolan tak dikenal mulai muncul. Mereka merampok lumbung-lumbung milik bangsawan, menyergap rombongan pejabat yang tengah dalam perjalanan, membakar pos-pos penjagaan, dan memutus jalur perdagangan. Mereka
mereka bukan sekadar penjahat. Mereka adalah orang-orang biasa yang merasa dipaksa menjadi liar oleh keadaan. Mereka yang dulunya membajak sawah, kini mengangkat senjata buatan sendiri. Para pedagang yang kehilangan tempat di pasar beralih menjadi pengatur strategi di balik serangan kecil. Aksi-aksi itu memang tampak sporadis, tanpa koordinasi besar. Tetapi semua mengarah pada satu tujuan, mengguncang Pajang hingga akar. Bagi para pemberontak itu, istana sudah tidak lagi mewakili rakyat. Ia menjadi menara gading yang hanya menaungi para pendatang dan pejabat baru yang tak paham sejarah tanah Pajang. Maka, jika istana telah menjadi simbol penindasan, maka menghancurkannya dianggap sebagai kewajiban. Sementara itu, Aparat Karijen kebingungan menghadapi gelombang kekacauan ini. Para prajurit Pajang kini harus berpatroli siang dan malam, bukan melindungi dari musuh luar, tetapi dari rakyatnya sendiri. Keadaan ini membuat ketegangan makin tajam. Setiap wajah asing dipandang, curiga. Setiap suara keras dianggap ancaman. Arya Pangiri pun mulai menyadari bahwa kekuasaannya tak sekukuh yang ia kira. Ia mencoba menenangkan keadaan dengan menurunkan beberapa kebijakan baru, seperti pengurangan pajak dan pembagian beras cadangan kerajaan. Namun semuanya terlambat. Rakyat tak lagi percaya. Mereka tak butuh belas kasihan. Mereka ingin dihargai. Ketika protes berubah menjadi perlawanan, tatanan kerajaan pun mulai rapuh. Pajang yang dahulu kokoh di bawah Sultan Hadiwijaya kini seperti kapal yang kehilangan arah di tengah badai. Rakyat tak lagi takut akan hukuman. Justru ketakutan telah berpindah ke pihak penguasa. Di sudut-sudut desa mulai terdengar seruan. Pajang harus kembali kepada pemimpin sejatinya, bukan kepada mereka yang mengkhianati warisan leluhur. Seruan itu tumbuh dari satu kampung ke kampung lain, menyatukan hati yang sebelumnya terpecah oleh ketidakadilan. Kini, suara yang dulu berbisik perlahan berubah menjadi pekikan. Perlawanan telah lahir, dan sekali rakyat merasa tak punya apa-apa untuk dipertahankan, maka mereka akan bertempur seolah tak punya apa-apa untuk hilang. Pajang berdiri di ambang badai, dan badai itu bukan datang dari luar, melainkan dari rahimnya sendiri. Ketika Pajang dirundung gejolak, tak semua rakyat terperangkap dalam pusaran amarah dan kekacauan. Di antara mereka, ada yang memilih jalan sunyi, pergi meninggalkan tanah yang telah berubah asing, mencari tempat di mana keadilan dan ketentraman masih mungkin tumbuh. Mereka melangkah ke arah selatan, menembus hutan dan lembah, mengikuti bisikan harapan yang membawa mereka ke sebuah tempat bernama Mataram. Di sanalah mereka menemukan sesuatu yang nyaris mereka lupakan, kedamaian. Tanah Mataram terbentang subur dengan sawah-sawah yang menghijau dan aliran sungai yang jernih. Tapi lebih dari itu, mereka menemukan seorang pemimpin yang berbeda, Senapati Ingalaga, putra dari Ki Ageng Pemanahan, yang mendapat tanah Mataram sebagai hadiah dari Sultan Hadiwijaya pada tahun 1565. Setelah membantu menumpas Arya Penangsang, di bawah kepemimpinan Senapati, Mataram tumbuh dalam keheningan. Ia bukan seorang raja, bukan pula penguasa yang gila hormat. Ia adalah seorang panglima yang memahami rakyat. Ia berjalan di tengah sawah, menyapa petani, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa protokol. Disitulah rakyat Pajang yang hijrah merasa seperti pulang ke rumah setelah lama tersesat. Mataram menjadi tempat berlindung, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Di tengah kekacauan Pajang, Mataram menawarkan keteraturan. Ketika Pajang menjadi simbol pengkhianatan dan perpecahan, Mataram berdiri sebagai wujud persatuan dan kesederhanaan. Orang-orang yang datang membawa luka, diobati oleh keteguhan dan welas asih sang Senapati. Berita tentang Mataram pun menyebar pelan tapi pasti, dari mulut ke mulut, dari pedagang ke peziarah, dari petani ke pelancong. Di mana-mana, nama Mataram mulai diperbincangkan bukan sebagai wilayah kecil, tapi sebagai harapan baru. Dan nama Senapati pun perlahan menggantikan gema nama Arya Pangiri yang mulai kehilangan dukungan bahkan di antara para bangsawannya sendiri. Bagi banyak orang, Mataram bukan sekadar tempat berlindung. Ia adalah simbol bahwa kekuasaan bisa dijalankan dengan adil, tanpa harus menindas, tanpa harus merampas. Di saat Pajang sibuk mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan, Mataram
Mataram justru memperkuat pengaruhnya dengan kebajikan. Ketika langit Pajang makin gelap oleh kabut pemberontakan dan ketidakpercayaan, Mataram menjadi fajar yang perlahan menyingsing. Dan tanpa disadari oleh Arya Pangiri yang semakin terasing di tahtanya, sebuah kekuatan baru sedang bertumbuh. Bukan dengan pasukan, melainkan dengan kepercayaan rakyat. Pajang mulai menjadi kenangan yang pahit, sementara Mataram menjelma menjadi masa depan yang dinanti-nanti. Di tanah yang baru, rakyat yang terbuang mulai menanam benih hidup. Mereka percaya suatu hari nanti, cahaya yang kini bersinar di Mataram akan menerangi seluruh tanah Jawa. Dan ketika hari itu tiba, Pajang hanya akan tinggal dalam cerita sebagai kerajaan yang gagal menjaga kepercayaan rakyatnya sendiri. Dalam gelapnya malam, ketika bintang-bintang tertutup mendung, datanglah sosok yang telah lama hilang dari percakapan sejarah. Pangalasan. Ia berjalan pelan, memasuki Mataram yang mulai bersinar dengan tenangnya. Di tengah udara yang dingin dan sunyi, ia menemui Senapati, tokoh muda yang telah menjadi poros harapan rakyat. Wajah Pangalasan keras dan matanya tajam, menyimpan bara yang telah lama membara. "Senapati," ucapnya tanpa basa-basi, "kau tahu Pajang sedang runtuh." Kekuson. Arya Pangiri tak lagi punya akar. Rakyatnya terluka, tentaranya goyah, dan semangatnya telah padam. Kini saatnya kau bangkit. Jangan tunggu pujian, jangan tunggu restu. Rakyat menantimu, karena mereka muak dengan janji kosong dan keadilan yang hanya milik segelintir orang Senapati Dayang. Kata-kata Pangalasan menyusup ke dalam dadanya seperti angin dingin yang menembus tulang. Ia bukan orang yang mudah terpancing ambisi, tapi Pangalasan tahu yang ia nyalakan bukan kesombongan, melainkan rasa tanggung jawab. "Jika kau tak maju sekarang," lanjut Pangalasan, "maka luka rakyat Pajang akan menjadi racun yang membunuh seluruh tanah Jawa. Kau bukan lagi hanya pemimpin Mataram, kau adalah harapan mereka." Suasana malam itu sunyi, hanya diselingi suara serangga. Namun di dalam batin Senapati, badai mulai bergemuruh. Ia sadar yang ia hadapi bukan sekadar pertempuran, melainkan panggilan zaman. Dan bisikan Pangalasan bukan sekadar hasutan, itu suara sejarah yang sedang menanti dituliskan ulang. Senapati duduk dalam diam, menatap lembah-lembah subur Mataram dari kejauhan. Angin yang bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur, tapi di dalam pikirannya tak ada ketenangan. Ia merenungi Pajang, kerajaan yang dulu berdiri megah, kini terpecah oleh kebijakan yang merugikan, oleh keputusan yang salah langkah. Keputusan Sunan Kudus untuk mengangkat Arya Pangiri telah menjadi titik awal dari keretakan itu. Sebuah keputusan yang meski mungkin lahir dari niat baik, mengabaikan akar dari kekuasaan sejati. Kepercayaan rakyat. Kini Pajang bukan lagi lambang kejayaan. Ia berubah menjadi lahan yang diperebutkan, wilayah yang tak lagi mengenali wajah-wajah tuannya sendiri. Dan di tengah kehancuran itu, Mataram berdiri sebagai harapan, bukan karena ambisinya, tapi karena ia masih menyisakan rasa sakit. Karena di sanalah rakyat yang terluka datang mencari tempat baru, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memulai ulang. Senapati memahami ini. Perang yang akan datang bukan semata perang senjata. Ini adalah perang harga diri, perang untuk menentukan siapa yang pantas memimpin tanah Jawa ke depan. Ia tahu pertumpahan darah mungkin tak terelakkan, tapi Daempan bukan pilihan. Maka dari Mataram, perlahan tapi pasti, langkah-langkah disusun, bukan dengan gegap gempita, tapi dengan keteguhan. Senapati bersiap, bukan untuk menjadi penakluk, tapi untuk menjawab panggilan zaman. Dan tanah Jawa pun menanti pada ujung senja bab baru yang segera ditulis dengan darah dan keberanian. Dari keputusan yang lahir di menara masjid hingga jerit rakyat di pematang sawah, sejarah mencatat semuanya. Pajang meretak, Mataram bangkit, dan rakyat memilih jalan perlawanan. Dari kisah ini, marilah kita mawas diri bahwa dalam setiap kebijakan ada nasib orang banyak yang dipertaruhkan. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Sampai bertemu kembali di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.